biasa dipanggil potro. Nah, itu nyambungnya di mana saya juga tidak tahu. Tapi lebih keren dipanggil potro, katanya begitu, kata Pak Kabi. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan mencoba untuk praktek membuat jamu ternak. Karena ternak perlu juga dikasih jamu seperti panjenengan semuanya. Dan saya yakin bahwa panjenengan semuanya hidup di zaman sekarang sudah lama tidak minum jamu. Betul apa betul? Maka kita kasih jamu ternak, biar ternaknya saja yang minum jamu, jenengan makan ternaknya. Kan jadi sehat gitu. Kita akan membuat kuteja. Kuteja adalah kunir, temulawak, dan jahe. Ini adalah dasar dari jamu ternak kita. Bapak boleh mengembangkan di rumah. Pakai kunyit putih boleh, pakai yang lainnya, pakai laos boleh, pakai temu ireng boleh, temu mangga boleh. Silahkan dibuat di rumah, ini hanya dasar. Jadi kita memberikan contoh hanya 3 gitu Pak. Kuteja, kunir, temulawak, dan jahe. Untuk pembuatannya Bapak harus sediakan bahan-bahan tersebut. Dan kuncinya adalah 1, 2, 1 atau 2, 1, 2 sama juga. Di antaranya 2 gram empon-empon, terserah apa. Yang kita sediakan adalah temulawak, kunyit, dan jahe. Terus 2 liter air kelapa. Oh, 1 liter air kelapa, maaf salah. 1 liter air kelapa, air kelapanya boleh baru dan boleh yang sudah kemarin, tidak apa-apa. Dan jangan lupa 2 sendok makan gula aren. Untuk pembuatannya seperti biasa dan gampang, tapi menambah pekerjaan Anda. Karena wah dadak gawe kaya ngono gawe apa gitu pasti ya. Tapi ini penting demi kesehatan ternak panjenengan, dan setelah dikonsumsi oleh keluarga panjenengan, panjenengan pun akan sehat dengan mengonsumsi ternak yang sehat seperti itu. Betul apa betul Bapak? Iya. Yeah. Moga kita praktekkan. Cara pembuatannya sama. Kita blender semuanya. Kunyit 200 gram. 200 gram kunyit. Ditambah 1 liter air kelapa. Terus jangan lupa mati. Dan jangan lupa 2 sendok gula aren atau gula kelapa. Setelah masuk semuanya kita blender sampai halus. Usahakan gula kelapa, Pak. Begini cara membuatnya, seperti panjenengan buat jus mangga atau jus apokat dan jus-jus yang lain. Kita buat jus kunyit. Setelah di jus warnanya akan menjadi kayak jus mangga. Kalau dilihat ini rasanya kayaknya manis kayaknya Pak. Cuma saya sendiri juga nggak tahu rasanya seperti apa. Warnanya kuning cantik. Tidak usah dimasukkan berserta ampas-ampasnya. Ditutup rapat, disimpan, tapi jangan lupa untuk 1 sampai 7 hari, tiap hari tolong botolnya dibuka. Buka, tutup lagi karena ini ada gas. Kalau jenengan lupa pasti meledak. Jadi ini disimpan, jenengan lupa tidak buka pasti meledak. Jadi pagi-pagi buka, tutup lagi, simpan lagi. Besok pagi juga seperti itu. Biasanya akan habis suara itu hari ke-5, hari ke-6 atau seminggu lah. Setelah itu panjenengan bisa simpan sampai kapanpun. Setelah lama dosisnya akan turun untuk jadi tetes.
Kalau disimpan bertahun-tahun dosisnya akan turun dengan sendiri. Oke, kita lanjutkan untuk temulawak. Temulawak sama, temulawaknya 200 gram, dicampur juga dengan 1 liter air kelapa. Kalau di rumah panjenengan bisa buat 10 macam boleh, 15 macam boleh. Yang penting jangan dicampur waktu membuatnya. Harus satu persatu. Jangan lupa, yang penting sesuai SOP. 2 sendok makan gula aren atau gula kelapa. Dan jangan lupa pokoknya setiap hari harus dibuka, karena ada salah satu peserta yang sudah mencoba membuat angkatan kemarin. Dia membuat lupa tidak dibuka dan akhirnya meledak. Akhirnya dia takut, dia minum. Apakah di perut meledak apa tidak? Dicoba diminum sama dia membuat itu. Peserta kalau tidak keliru dari Klaten mungkin pada saat itu. Dia sudah membuat di rumah, cuma tidak dibuka tiap hari. Terus dia berpikiran begini, sedangkan itu saya simpan pun meledak, nanti kalau saya kasih ke ternak, ternaknya meledak gitu. Jadi aneh itu. Yang penting tiap hari dibuka, paling tidak selama 5 hari lah. Dia akan habis, setelah itu bisa disimpan bertahun-tahun, tidak apa-apa. Jadi kita memberi bumbu ke ternak kita, entah itu ayam, bebek, atau angsa, dari dia masih hidup, setelah dimasak tinggal dikasih ditim, itu sudah gurih. Dagingnya juga, dagingnya boleh? Enggak, dagingnya seperti biasa, cuma rasanya lain, dijamin rasanya. Selanjutnya kita buat jahe. Jadi ini fungsi ketiganya ini sebetulnya banyak sekali. Untuk ini kunyit, kalaupun ternak kita sakit ada infeksi di dalam lambung atau perutnya, kunyit akan mengobati dengan sendirinya. Kalaupun ternak kita kurang nafsu makan, bisa menggunakan temulawak. Karena temulawak akan membuat kita nafsu makan. Bapak boleh coba, silahkan minum temulawak, pasti akan lapar terus. Seperti hewan kita, kalau dikasih, kebetulan dia tidak nafsu makan, kasih temulawak. Yang penting lebih dari 1 bulan, bukan yang kecil atau kutuk, bukan itu. Saya sudah menjawab 2 pertanyaan, maaf untuk pertanyaan ketiga saya tidak akan menjawab, simpan saja nanti beliau Pak Kabir Priyono yang akan menjelaskan. Saya memang agak pelit Pak untuk ditanya. Prosesnya sama seperti temulawak dan kunyit, yang kita buat sekarang adalah jahe. Fungsinya jahe yang paling gampang untuk mengatasi masuk angin. Karena unggas kita juga bisa masuk angin seperti kita. Kalau kita masuk angin, minum jahe anget, akan sembuh dengan sendirinya. Karena kita tahu 350 tahun kita ditamoni oleh mereka hanya bawa ini yang dibawa ke negaranya. Empon-empon kita dibawa ke sana, dan ini resep atau warisan dari mereka. Kenapa kita tidak teruskan? Panjenengan kalau masuk angin pasti ke warung, minumnya yang saset gitu ya. Padahal di sini masih ada jahe. Kalau dicampur jeruk lemon, wah itu enak Pak. Jahe kasih lemon itu untuk tidur nyenyak banget gitu. Boleh. Ketiganya sudah kita buat. Untuk aplikasinya, untuk 10 liter air kita bisa berikan 1 tutup botol.
Jadi ketiganya dicampur jadi satu tidak apa-apa. Campurannya 10 liter air, kasih jahe 1 tutup, kunit 1 tutup, dan temulawak 1 tutup. Terus dikasih minum ke hewan piaraan kita. Monggo terserah, mau bebek, ayam, atau angsa, dan lain-lain boleh. Gitu Bapak, kira-kira paham? Bisa dimengerti? Bisa buat? Kerjakan. Jangan lupa dikerjakan. Ini demi panjenengan untuk mencapai jadi miliarder gitu ya. Awalnya seperti ini, kita harus bersusah-susah dulu.